Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bima Gaditya, peserta Lansar CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di BPSDM Kemendagri kelas 16 kelompok 4 gelombang 2. Di sini saya akan menjelaskan dan berbagi materi tentang pembelajaran agenda pertama. Pengalaman yang saya dapatkan yaitu yang pertama adalah mengenai definisi isu. Isu merupakan perbincangan hangat oleh masyarakat dan dirasakan tentang data, fakta, dan aktual. Isu ini bisa terjadi, belum terjadi, ataupun akan terjadi dan diprediksikan dan dicarikan solusinya. Isu kontemporer yang sering kita dengar dan kita rasakan di beberapa negara, yaitu yang pertama adalah korupsi, yang kedua wabah penyakit, terorisme, money laundering, proxy war, dan terakhir adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan juga dibagi dari dua, yaitu yang pertama adalah keuangan. Keuangan bisa berupa gratifikasi, suap menyuap, dan yang kedua adalah keuangan, nepotisme, mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Isu-isu kontemporer tersebut kita sajikan dan kita pelajari sebagai calon aparatur sipil negara. Kita analisis dan belajar berpikir secara critical thinking tentang AKPL. Analisis AKPL tidak bisa ditemukan sebagai solusi yang preventif untuk bisa kita pelajari sebagai bentuk aktualisasi sebagai calon aparatur sipil negara. AKPL berupa yang pertama adalah aktual. Aktual itu berarti benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi menjadi perbincangan hangat internal maupun eksternal. Internal itu adalah antar pegawai, antar rekan kerja, dan eksternal adalah berupa berbuah media-media yang rilis dan benar-benar diteliti oleh ahli terjadi adanya. Stakeholder juga berupa masyarakat yang mengalami isu-isu tersebut. Lalu problematik B, isu yang menyangkut hajat orang banyak. Yang ketiga adalah kehalayakan, yaitu sebuah isu yang mengangkut hajat hidup orang banyak. Yang keempat adalah layak. Layak itu benar-benar harus kita selesaikan. Indikatornya bernilai skala Likert 1-5. Sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Di situ kita bisa menangkap isu-isu kontemporer dan dijadikan skala prioritas untuk kita selesaikan di satuan kerja kita. Dan yang kedua, untuk mengerucutkan hal tersebut, kita analisis dengan analisis Fishbone. Fishbone kita bentuk sebagai permasalahan yang akan kita analisis dan kita temukan akar penyebabnya, sebab dan akibat, berupa lingkungan, keterampilan, penyedia, dan sistem. Ketika kita sudah menemukan beberapa akar permasalahan yang sama dari sistem, lingkungan, dan keterampilan beserta penyedia, kita kerucutan kembali untuk dilanjutkan di analisis USG. Bisa dikatakan dan kita bagi klasifikasinya yaitu adalah urgent. Urgent berarti kedaruratan, serius itu berarti serius. Yang ketiga yaitu adalah growth ataupun pertumbuhan. Urgent, serius, dan growth. Urgent berarti sejauh mana masalah tersebut darurat dan segera diselesaikan. Yang kedua, serius, tidak terlalu mendesak namun jangka panjang, dan kita prediksikan jika masalahnya datang akan menyelesaikan organisasi dari kita tersebut. Lalu yang ketiga adalah growth ataupun pertumbuhan, masalah yang muncul berkala dan bertumbuh banyak. Yang pertama muncul lalu akan menyebar ke cabang-cabang yang lain, sehingga permasalahan tersebut kita rangkum dan kita temukan skala prioritasnya, dan yang mana yang paling kita bisa selesaikan kita dapatkan dan kita temukan solusi. Solusi juga ada cara analisisnya, yaitu seperti yang dijelaskan tadi oleh mentor, itu adalah McNamara. Bisa kita klasifikasi yaitu adalah efektif, efisien, dan mudah. Bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah dengan efektif, efisien, dan mudah. Sekian pembelajaran yang saya dapatkan. Saya ucapkan terima kasih.